Kembali lagi di channel Iban. Di video kali ini kita akan julid part 2, karena di part satunya cukup banyak yang komen. Karena gue juga orangnya tuh senang diskusi gini, jadi kalau misalkan rame lagi kita akan ada part-part selanjutnya lagi sih. Ini buat teman-teman yang baru join, ini mengenai desain 30.000 per meter persegi itu, tanggapannya seperti apa. Oke, di sini kita langsung bacain komentar dan juga kalau misalkan ada yang bisa gue jawab, gue akan jawab ya. Dan juga di video kali ini gue akan kurang dari 10 menit aja supaya nggak terlalu lama, takutnya bosen juga nontonnya. Yang pertama, di sini ada dari Berio Rusdiansyah. Menurut pribadi saya, yang mahal itu ide desainnya. Gimana sang desainer menata ruang pada denahnya dan desain bentuk eksterior dan interiornya. Ya bener, gue juga setuju banget, yang mahal tuh memang desainnya. Karena kita sebagai seorang seniman, pasti yang dicari tuh ide-ide desainnya yang menarik tuh seperti apa. Apalagi kalau misalkan teman-teman belum pernah bikin sebuah interior seperti yang teman-teman sedang modeling di Indonesia, misalnya di Indonesia belum ada, pasti akan sangat booming sekali kalau misalkan di desainnya unik ya. Kemudian selanjutnya di sini ada dari Reza Utama. Gue kuliah desain interior dulu karena kecebur. Sekarang udah mau skripsi. Nikmati aja prosesnya. Irwansyah, gue juga teknik sipil kecebur bro, tapi lebih tertarik ke arsitektur. WKWK, nikmatin aja bro. Wah, seangkatan, semangat skripsian. Yoi bang, sama-sama lu juga. Semangat ya buat yang lagi skripsi. Semoga cepat lulus dan langsung berkarya untuk Indonesia. Selanjutnya di sini ada dari Abdul Surabayan. Saran atau kritik? Lingkup bahasan ente kurang jelas gan. Ini contoh yang dilampirkan sepertinya untuk desain arsitektural saja. Mungkin saja dia juga membedakan untuk desain interior sendiri. Kemudian di sini ada dari mesin disco 69. Asli, coba baca komen gue. Nah, di sini gue udah ada screenshotan lagi juga dari toko yang sama. Kita langsung baca aja deskripsinya. Terima kasih telah mengunjungi toko kami. Free konsultasi dan wajib sebelum membeli produk. Oh, konsultasi itu wajib. Menerima jasa pembuatan gambar desain rumah tinggal atau renovasi rumah tinggal dengan harga terjangkau. Cara pemesanan, harga kali luas tanah. Contoh, luas tanah 50 meter persegi, maka saat pemesanan diklik satuannya sebanyak 50 buah. Jika diperlukan gratis revisi 3 kali. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya adalah luas tanah 50 meter persegi. Dan menurut gua, ini tolong koreksi ya kalau misalkan gua salah. Dengan perkataan dia 50 meter persegi ini, seharusnya yang gua tangkap itu ya interiornya juga didesain, karena kan nggak mungkin misalkan teman-teman punya lahan yang panjang ke belakang terus udah gitu cuman digambarin sekat-sekat. Ya itu menurut gue sih, nggak tahu sih kalau misalkan menurut teman-teman gimana, tapi menurut gue sekali lagi kalau misalkan dia tulis luas lahannya sekian kali sekian meter, seharusnya sih nggak cuman sekat-sekat ya, harusnya ya sampai peletakan furniturnya. Itu yang senangkapnya gue. Jadi untuk Abdul Surabaya di sini gue udah lampirkan lebih detailnya lagi dari deskripsinya tersebut. Dia tuh ada contohnya yang luas tanah 50 meter persegi ini. Menurut gua seharusnya sih interiornya juga masuk ya. Kemudian di sini ada dari Bayu Putra Adinugraha 4B207. Bro, mau nanya dong, dengan harga segitu biasanya mereka hanya mengerjakan gambar arsitekturnya saja atau sudah include detail interiornya? Apa untuk pengerjaan interior bisa lagi harganya? Nah, ini harus balik lagi ke yang jual, ke desainer ya. Teman-teman harus tanya outputnya seperti apa. Makanya di video pertama gue juga bilang kan, teman-teman harus tahu dengan harga 30 meter persegi itu outputnya apa aja. Itu harus banget teman-teman tanyain kalau misalkan teman-teman posisinya sebagai klien. Kemudian di sini ada Yuda Prayoga. Saya malah 25.000 per meter persegi dan RAB. Tapi saya lulusan teknik sipil. Alasannya sederhana, karena saya suka gambar dan persaingan makin sulit. Maaf teman-teman kalau ngerusak harga. Target pasar saya hanya di Kalimantan saja. Kalimantan Selatan. Saya pakai teori bakar uang, sekedar sharing aja. Hal itu cukup menguntungkan saya sama klien tersebut, bakal menghasilkan klien-klien berikutnya dari mulut ke mulut. Memang idenya yang mahal, cuman ide nggak pernah habis. Ya betul sih, selama si klien tersebut udah tahu outputnya bakal apa aja, terus Mas Yuda bakal ngasih gambar ini misalnya sampai render segala macam, dan kliennya udah oke, ya udah nggak apa-apa, lanjut terusin aja. Pastikan klien kalau misalkan memang senang sama kerjaan Mas Yuda juga bener yang Mas bilang, klien berikutnya dari mulut ke mulut, ada benernya. Bener itu bener kok. Oke, selanjutnya di sini ada dari Awe Air Water.
Mungkin mesti dijelaskan bedanya denah dengan layout bang. Oh iya, yang mahal itu kan di perencananya. Klien paham lah, desain atau arsitek itu kemampuannya berbeda-beda. Apalagi sekarang banyak kok orang yang bisa gambar padahal nggak ada basic designer. Terus dia ngakunya desainer, jadi biarlah klien yang menilai sendiri nantinya. Nah ini mungkin nantinya ini tuh setelah hasilnya ya, setelah hasilnya. Tapi di sini gue pengen ngebahas ada satu kalimat yang menarik nih. Klien juga paham lah desainer atau arsitek itu kemampuannya berbeda-beda. Karena di sini gue pengen sharing aja, gue pernah waktu itu ada yang nanya gue, Ban, ini ada yang mau desain coffee shop per meter persegi kena berapa? Kena 100.000 per meter persegi. Wah, mahal banget. Nah, jadi maksudnya di kalimat ini klien juga paham tuh belum tentu. Klien tuh belum tentu paham kemampuannya tuh berbeda-beda. Menurut gue klien pada umumnya tuh mikirnya udah langsung lihat per meter perseginya berapa dan klien pada umumnya mikirnya tuh udah semua desainer tuh sama aja gitu loh. Dan menurut gue di sini klien tuh belum tentu paham desainer ataupun arsitek itu kemampuannya berbeda-beda. Karena dari contoh gue tadi ini sumpah pocong ya, gue nggak bohong. Gue bilang harga 100.000 per meter persegi tanpa dia tahu portfolio gue seperti apa, dia langsung ngejudge mahal banget. Itu sharing singkat dari gue sih, beneran. Tapi ini cerita beneran, nggak bohong ya. Kemudian mungkin di sini ada satu atau dua lagi supaya nggak terlalu panjang videonya. Ini ada dari Teddy Septiadi. Intinya kembali ke harga ya, 30.000, jangan harap lebih. Udah dapat denah plus desain eksterior aja udah untung menurut gue. Karena intinya untuk orang awam itu cuma dua hal tersebut. Untuk lain-lain kayak merek keran apa, terus pencahayaan apa, berapa lumen, kebanyakan gak perlu sampai sana. Karena siapa juga yang mau ngukur pencahayaan. Hehe. Nah ini komen dari Teddy ini cukup relate dengan komen sebelumnya yang dia bilang klien juga paham desainer dan arsitek itu kemampuannya berbeda-beda. Nah ini dijawab di sini bahwa karena intinya untuk orang awam itu cuma dua hal tersebut, denah plus desain eksterior. Nah itu yang terjadi di lapangan dengan Mas Teddy sama dengan gue. Klien itu cuma taunya ya denah eksterior udah gitu. Kemudian di sini terakhir ada dari mesin disco 69 lagi ya. Oh tadi kayaknya udah ya. Oh tadi tuh mesin disco yang komen ini nih asli, coba baca komen gue. Oke sekarang coba kita bacain. Kalau denah sih memang segitu ya, setahu aneh seperti plafon furniture lampu itu masuk di interior. Jadi ada orang tersendiri, pekerjaan interior biayanya pun beda lagi. Cuman kalau detail seperti yang lu jelaskan Bang Iban, itu menurut gua kalau per meter 100.000 nggak masuk akal. 250.000 baru bisa dimasukkan akal dan itu terlalu detail lu ngomong. Jadi harus dengan RAB-nya sekalian. Oke lah 250.000. Nah ini gue juga sharing sedikit-sedikit aja, bahkan di lingkungan gue ini, gue kan kerja di kontraktor interior, itu ada desainer yang sampai 650.000 per meter persegi. Itu untuk interior only, tapi ya interiornya itu ya sampai yang gue sebutin di video sebelumnya, sampai wattnya ditentuin, sampai berapa Kelvinnya, kemudian juga furniture loose-nya dipilihin. Pokoknya semua material-material udah disiapin, semua built-in furniture gambar ada, semua loose furniture ada, semua sanitary tipenya ada. Nah itu sampai ke sana. Ini cerita bener, jadi dia tuh sampai 600 ribuan per meter persegi. Itu tuh ada loh buat teman-teman yang belum tahu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau diskusi bisa langsung tulis komen di bawah. Kalau bisa yang banyak aja tulisnya biar kita ngobrol-ngobrol terus. Gue soalnya tipe orang yang senang ngobrol begini nih, bahas-bahas begini gue cukup seneng. Oke kalau gitu itu aja dari gue Iban. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.